Wow, kabar mengejutkan datang dari KTM nih. Bajaj bakalan merombak besar-besaran dan mengurangi banyak pengeluaran tak berguna di KTM. Di antaranya yang terkena adalah divisi balap dan R&D untuk KTM. Nah, seberapa berpengaruhkah ke divisi MotoGP? Apakah KTM juga akan angkat kaki dari MotoGP? Mengingat hal itu juga yang sedang ditinjau pengaruhnya ke penjualan. Dan juga di tengah proyeksi itu ada rumor mengatakan bahwa Acosta digadang-gadang siap menggantikan Pecco. Wow, sangat liar sekali rumornya. Dan juga mengenai tragedi Pecco kemarin, apakah ban Michelin-nya ban yang tidak standar atau sekarang Michelin berbahaya? Kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Pemilik baru KTM, Bajaj Auto, bergerak cepat dalam melakukan restrukturisasi besar-besaran terhadap pabrikan sepeda motor asal Austria itu. Langkah strategis ini bertujuan untuk menekan biaya operasional, merampingkan struktur organisasi, serta memperkuat fondasi keuangan setelah KTM menghadapi masa sulit akibat krisis finansial baru-baru ini. Meski begitu, Bajaj menegaskan bahwa tenaga kerja di lini produksi tetap menjadi prioritas untuk dilindungi. Perusahaan asal India tersebut yang kini bersiap mengakuisisi saham mayoritas KTM tengah berfokus memulihkan stabilitas dan mengembalikan kepercayaan pasar global. Dalam proses restrukturisasi ini, Bajaj Auto melakukan perombakan menyeluruh terhadap jajaran manajemen puncak, sekaligus menyusun ulang strategi penjualan dan ekspor demi mengoptimalkan kinerja semua lini bisnis. Dalam wawancara dengan CNBC TV 18, CEO Bajaj Rajiv Bajaj menggambarkan kondisi KTM saat ini sebagai sesuatu yang aneh namun penuh peluang. Dia menjelaskan bahwa perusahaan melihat ruang besar untuk efisiensi internal. Kami melihat peluang untuk memangkas biaya overhead lebih dari 50%, mencakup riset dan pengembangan, pemasaran, operasional, serta administrasi umum. Lebih lanjut, Rajiv menyoroti ketidakseimbangan jumlah tenaga kerja di KTM saat ini. Dari total sekitar 4.000 karyawan, hanya sekitar 1.000 orang yang benar-benar bekerja di lini produksi. Sementara 3.000 sisanya berada di posisi manajerial dan administratif. Ini situasi yang tidak seimbang, karena perusahaan manufaktur seharusnya memiliki lebih banyak tenaga teknis dibandingkan staf kantor. Pernyataan itu menandakan arah restrukturisasi yang jelas. Bajaj ingin memusatkan kembali identitas KTM pada kekuatan intinya, yaitu produksi dan mengembangkan sepeda motor, sambil memangkas sektor-sektor yang dianggap membebani biaya. Dalam konteks penghematan dan pengenataan ulang struktur biaya, Bajaj Auto tidak menutup kemungkinan untuk meninjau ulang keberlanjutan divisi balap KTM, termasuk proyek ambisius mereka di MotoGP. Meski belum ada keputusan resmi, sumber internal menilai bahwa divisi balap menjadi salah satu area dengan beban biaya terbesar dalam operasional KTM saat ini. Rajiv Bajaj disebut tengah mempertimbangkan langkah realistis. Apakah investasi besar di ajang balap terutama MotoGP masih sepadan dengan manfaat bisnis yang dihasilkan? Mengingat pemasukan utama perusahaan kini lebih banyak bergantung pada pasar sepeda motor jalan raya dan ekspor massal. Dalam pandangannya, balapan tetap penting sebagai sarana promosi teknologi dan citra merek, tapi juga tidak boleh menjadi sumber tekanan finansial. Dengan filosofi efisien yang kini dipegang oleh Bajaj Auto, ada kemungkinan besar KTM akan mengurangi skala investasi terhadap proyek balap tertentu, meninjau ulang struktur tim, dan bahkan mengalihkan fokus ke kategori balap yang lebih efisien secara biaya seperti Moto2 atau kejuaraan regional. Kami tidak menentang balapan, itu adalah bagian dari DNA KTM. Namun, setiap kegiatan harus menambah nilai tambah yang sepadan dengan biaya yang dikeluarkan, ujar salah satu pejabat Bajaj yang dikutip dari sumber internal. Langkah ini menunjukkan pendekatan rasional dan bisnis yang kuat, membatasi pengeluaran yang tidak langsung mendukung profitabilitas, sambil memastikan bahwa identitas performa dan inovasi KTM tetap terjaga. Rajiv Bajaj menutup pernyataannya dengan menyoroti kemajuan positif KTM di luar Eropa, terutama di India, yang kini menjadi pasar kunci bagi merek tersebut. Dia mengungkapkan bahwa penjualan domestik KTM di India melonjak hingga 70% year on year, didorong oleh penguatan tarif GST serta peluncuran model terbaru seperti KTM Duke 160 yang sukses menarik perhatian konsumen muda. Selain itu, aktivitas ekspor KTM juga telah kembali normal setelah sempat melemah, meski pasar Amerika Serikat menetapkan tarif impor hingga 50%. Bajaj menegaskan komitmen untuk tetap melanjutkan ekspor ke sana. Kami siap menanggung sebagian besar beban biaya tersebut, bahkan dengan tarif tinggi. Ekspor dari India masih akan menghasilkan EBITDA yang lebih baik daripada EBITDA gabungan perusahaan kami. Ini menunjukkan kekuatan daya saing rantai pasokan di India.
Dengan restrukturisasi manajemen, efisiensi operasional, dan evaluasi rasional terhadap divisi balap, Bajaj Auto bertekad mengubah KTM menjadi merek global yang lebih ramping, efisien, dan berorientasi pada keuntungan, tanpa kehilangan semangat performa dan inovasi yang telah menjadi ciri khasnya di dunia otomotif maupun balap motor. Nah, di tengah isu itu, posisi Pedro Acosta memiliki sudut pandang di sisi lain, yang memiliki rumor tengah diincar pabrikan Ducati. Daftar pembalap Spanyol yang berhasil naik podium di kelas MotoGP memang panjang dan membanggakan. Namun, dari sekian banyak nama besar yang pernah berdiri di atas podium, hanya ada satu yang paling mencuri perhatian saat ini, yaitu Pedro Acosta. Pembalap asal Murcia ini telah mengumpulkan 9 podium di kelas utama, tetapi uniknya belum pernah sekalipun meraih kemenangan. Dalam 2 musim debutnya bersama KTM, Acosta terus menunjukkan potensi luar biasa. Ia selalu tampil cepat, berani menekan batas, dan punya naluri balap yang matang untuk usianya yang baru 21 tahun. Namun, kemenangan seolah masih menjauh. Dari 9 podium yang dia raih, 5 kali finish posisi kedua dan 4 kali di posisi ketiga. Cukup untuk menjadikan pembalap dengan jumlah podium terbanyak tanpa kemenangan di MotoGP. Acosta digadang-gadang sebagai pewaris emas generasi Spanyol era Marc Marquez dan Jorge Lorenzo. Dia cepat, agresif, dan punya kemampuan membaca situasi balapan dengan luar biasa. Namun, ada satu hal yang membuatnya berbeda. Dia belum pernah menemukan momen sempurna untuk naik ke podium teratas. Di beberapa kesempatan, dia bahkan sempat memimpin balapan dan terlihat akan memenangkan race. Hingga kesalahan kecil, kelelahan ban, dan strategi pit yang kurang tepat membuatnya harus puas di posisi kedua atau ketiga. Meski demikian, performanya tetap stabil dan mengesankan. Tidak ada pembalap muda lain di grid yang saat ini mampu tampil sedewasa Acosta dalam menghadapi tekanan di level MotoGP. Namun, performa tanpa kemenangan itu kini mulai menimbulkan diskusi baru di pedok. Banyak yang menilai bahwa talenta besar Acosta justru terhambat oleh keterbatasan paket motor KTM, yang meskipun kompetitif, belum mampu menandingi konsistensi Ducati dalam hal kecepatan dan stabilitas. Beberapa pekan terakhir, rumor besar berhembus di pedok MotoGP. Ducati tengah memantau Pedro Acosta dengan sangat serius, meskipun pembalap Spanyol itu masih terikat kontrak dengan KTM. Sumber internal menyebut bahwa Ducati mulai memandangnya sebagai investasi jangka panjang, bahkan sebagai calon pewaris posisi Pecco Bagnaia di tim pabrikan. Rumor ini muncul bukan tanpa alasan. Musim 2025 menjadi musim yang berat bagi Bagnaia. Konsistensinya dipertanyakan setelah beberapa hasil buruk dan kesalahan krusial yang membuatnya tertinggal di klasemen. Meskipun Pecco masih memiliki reputasi sebagai juara dunia 2 kali, performanya di paruh kedua musim disebut tidak lagi menunjukkan dominasi seperti sebelumnya. Di sisi lain, Ducati dikenal agresif dalam membaca peluang talenta muda. Mereka telah mencoba berbagai strategi seperti Jorge Martin, Enea Bastianini, hingga Marc Marquez. Tapi dalam jangka panjang, pabrikan Italia itu membutuhkan ikon baru yang mampu membawa stabilitas sekaligus daya tarik masa depan. Dan nama Pedro Acosta kini berada di urutan teratas daftar mereka. Beberapa analis bahkan menyebut bahwa rumor terliarnya, Ducati bisa saja mendekati Acosta untuk menggantikan Bagnaia di pabrikan pada tahun 2027, terutama jika performa Pecco terus menurun. Secara teknis, Acosta punya gaya balap yang dianggap cocok dengan karakter motor Desmos edisi. Cepat di tikungan masuk, agresif di pengereman, dan efisiensi saat keluar tikungan. Sebuah kombinasi khas yang selama ini menjadi kekuatan Ducati. Meski masih menjadi bagian penting dari proyek KTM, masa depan Acosta kian menarik untuk dibahas. KTM tentu tidak akan mudah melepaskan aset berharga mereka, terutama karena Acosta adalah simbol masa depan proyek mereka. Namun, jika situasi internal tim Austria tidak segera membaik, terutama setelah restrukturisasi besar yang akan dilakukan Bajaj Auto dan isu pengurangan divisi balap, peluang hengkang bisa saja terbuka. Di sisi lain, Ducati memiliki daya tarik besar, motor terbaik di grid, dukungan teknis masif, dan peluang untuk langsung bersaing merebutkan gelar juara dunia. Untuk pembalap muda seperti Acosta, kesempatan seperti itu sulit diabaikan. Kemenangan akan datang dengan sendirinya. Yang penting, saya tetap cepat dan terus belajar, ujar Acosta beberapa waktu dengan tenang. Namun, di balik ketenangannya, banyak yang yakin bahwa pembalap muda ini sudah mulai berpikir tentang masa depan di luar KTM, terutama jika peluang untuk menang terus tertunda. Pedro Acosta kini menjadi salah satu pembalap paling diperhatikan di MotoGP. Bukan hanya karena potensinya, tapi juga karena cerita yang belum lengkap dalam karirnya. 9 podium tanpa kemenangan bukanlah catatan yang buruk, tapi bagi pembalap sekaliber Acosta, itu hanyalah pertanda bahwa ledakan besar sedang menunggu untuk terjadi. Apakah kemenangan pertamanya akan datang bersama KTM, atau justru bersama Ducati di masa depan? Tidak ada yang tahu pasti. Namun satu hal yang jelas, ketika momen itu tiba, MotoGP akan menyaksikan lahirnya bintang besar baru dari Spanyol, seorang pembalap muda yang telah lama menunggu gilirannya untuk berdiri di puncak podium. Dan berita ketiga, di balik hancurnya balapan Pecco yang disebabkan oleh ban, kini diungkap detail penyebabnya. Apakah ban Michelin kini berbahaya, atau memang apes aja?
Bos Michelin MotoGP, Piero Taramaso, memberikan penjelasan resmi mengenai insiden yang memaksa Pecco Bagnaia mundur dari Grand Prix Malaysia 2025. Menurutnya, penyebab utama terletak pada kerusakan ban belakang yang disebabkan oleh potongan karbon tajam di lintasan, bukan karena kegagalan teknis atau ban itu sendiri. Taramaso menjelaskan kronologi kejadian pada Dayton. Dia mengatakan bahwa Bagnaia mulai merasakan keanehan pada motornya di lap ke-13, ketika bagian belakang Ducati Desmos edisi GP25 miliknya mulai bergerak tidak stabil. Pada putaran ke-13, Pecco merasa motornya aneh, mulai bergoyang dari belakang, ujar Taramaso. Satu lap kemudian pada putaran ke-14, sistem pemantau tekanan ban mengeluarkan peringatan bahwa tekanan ban belakang menurun. Ketika Bagnaia akhirnya kembali ke pit, tim Michelin langsung melakukan pemeriksaan cepat. Hasilnya mengejutkan, tekanan ban belakang hanya tersisa 0,7 bar, jauh di bawah batas aman. Begitu kami memeriksanya, hasilnya menunjukkan tekanan yang sangat rendah, hanya 0,7 bar. Setelah itu, kami menemukan lubang besar di bagian tengah ban. Kemungkinan akibat potongan karbon tajam yang menembus karet. Ini adalah situasi yang sangat tidak biasa. Menurut Taramaso, insiden seperti ini sangat jarang terjadi di era MotoGP modern. Dia bahkan mengakui tidak ingat kapan terakhir kali insiden serupa menimpa pembalap di kelas utama. Ini adalah situasi yang sangat tidak biasa. Saya tidak ingat kapan terakhir kali hal seperti ini terjadi. Mungkin tahun lalu ketika ada masalah pada katup, tapi ini berbeda. Semua bukti menunjukkan bahwa penyebabnya adalah potongan karbon yang menembus ban. Insinyur asal Prancis itu menjelaskan bahwa meskipun ban Michelin MotoGP memiliki konstruksi yang sangat kuat, material karbon dari komponen aerodinamik motor bisa sangat tajam dan mampu menembus lapisan karet. Potongan tersebut bisa berasal dari puing-puing kecelakaan sebelumnya, seperti sayap depan, fairing, atau bagian kecil dari bodi motor lain yang tertinggal di lintasan. Jenis kerusakan ini bisa terjadi ketika pembalap melindas serpihan dari kecelakaan sebelumnya. Meski ban kami dirancang sangat kuat, karbon bisa sangat tajam. Dan dalam kasus seperti ini, tidak ada yang bisa dilakukan untuk mencegahnya. Pecco mengemudi dengan baik, dia hanya sial. Taramaso juga menyampaikan rasa simpati kepada Bagnaia, yang tampil solid hingga kejadian itu terjadi. Sebelum insiden, pembalap Italia tersebut tengah berada di posisi kuat dan mengelola ban dengan sangat baik. Sangat disayangkan karena Pecco mengemudi motornya dengan sangat baik. Dia mengatur ban belakang dengan sangat cerdas, menekan di waktu yang tepat sambil mempertahankan ritme. Sayangnya, ketika semuanya berjalan sesuai rencana, hal seperti ini justru terjadi. Bos Michelin menegaskan bahwa insiden ini murni faktor eksternal, yang tidak berkaitan dengan kualitas ban atau kesalahan pengaturan tekanan. Ini benar-benar kasus luar biasa, bukan kegagalan ban, melainkan kerusakan eksternal yang mustahil diramalkan. Murni nasib buruk untuk Bagnaia. Dengan penjelasan ini, terjawab sudah misteri mundurnya sang juara dunia 2 kali itu dari balapan Sepang, bukan karena kesalahan Ducati ataupun kelemahan Michelin, melainkan sekedar faktor sial yang datang di waktu yang tidak tepat. Sesuatu yang jarang terjadi di dunia balap secepat sekeras MotoGP.